hasil rekamannya. Nah, baik, pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah coba bahas mengenai menghitung luas neto ya akibat adanya penggunaan alat sambung, terutama penggunaan alat sambung dengan menggunakan baut sebagai alat sambung. Nah, selain ada yang namanya jadi ada 3 ya. Jadi pertama adalah luas penampang bruto, ini adalah luas penampang kotor. Ini luas penampang dari baja sebelum kita kurangi adanya pengaruh terhadap penggunaan alat sambung. Nah, kemudian ada yang namanya luas penampang neto atau luas penampang bersih. Nah, luas penampang neto ini, luas penampang bersih ini setelah kita kurangi adanya ketika adanya pengaruh dari penggunaan alat sambung. Nah, sekarang berikutnya adalah luas neto efektif. Nah, kita coba lihat dulu keterangan dari luas neto efektif ini. Nah, jika kinerja suatu batang tarik ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, namun hal yang perlu diperhatikan adalah masalah sambungan, karena adanya sambungan pada suatu batang tarik ini akan memperlemah batang tersebut. Nah, ini juga sudah kita bahas sepintas ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa ketika ada sebuah penampang baja, kemudian kita berikan sebuah apakah itu berupa penyambungan, apakah itu menggunakan baut ataupun menggunakan las, sehingga nanti akan ada pengaruh memperlemah batang tersebut karena kita sudah gabungkan dengan penampang yang lainnya. Nah, kemudian efisiensi suatu sambungan ini merupakan fungsi dari duktilitas material, jarak antar pelat pengencang, konsentrasi tegangan pada lubang baut, serta suatu fenomena yang sering disebut dengan istilah shear lag. Jadi misalnya kita menggunakan alat sambung dengan menggunakan las misalnya ya. Jadi akan ada pengaruh gaya geser akibat adanya penggunaan alat sambung las tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian shear lag ini timbul jika suatu komponen struktur tarik hanya disambung sebagian saja. Sebagai contoh, sambungan untuk profil siku nanti di gambar 3.6. Sebentar kita carikan gambarnya. Ya, Bro. Nah, ini sebuah batang siku yang disambungkan dengan profil lain. Nah, sebagai contoh sambungan untuk profil siku dalam gambar 36. Nah, gambar yang ini, dua buah gambar. Profil siku tersebut hanya disambung pada salah satu kakinya saja. Nah, kalau kita lihat misalnya di sini nih ada sebuah profil siku yang ini, yang profil sikunya, kemudian ini profil yang lain. Nah, kemudian sehingga bagian yang disambung akan mengalami beban yang berlebihan sehingga bagian lainnya tidak menerima tegangan yang besarnya sama. Artinya ketika bagian siku ini kita sambung, kemudian bagian sisi yang lain tidak kita gunakan alat sambung, maka bagian yang ada sambungan itu akan mengalami beban yang berlebihan, sedangkan bagian lainnya tidak menerima bagian yang sama besarnya tegangan yang terjadi. Nah, kemudian salah satu cara untuk mengatasi shear lag tadi akibat adanya penyambungan dari salah satu sisi sini, kemudian sisi yang lain tidak kita lakukan penyambungan. Nah, ini diantisipasi dengan menggunakan istilah luas neto efektif yang dapat diterapkan pada sambungan baut ataupun las. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita coba lihat penjelasan lebih detailnya. Nah, dinyatakan bahwa dalam SNI yang 031729 tahun 2002 ini peraturan tentang perencanaan struktur baja ya. Kalau 1726 itu peraturan tentang beton bertulang. Ini mengatur masalah perhitungan luas neto efektif. Ini dinyatakan bahwa luas penampang efektif komponen struktur yang mengalami gaya tarik ini harus ditentukan dengan beberapa persyaratan berikut ini. Nah, jadi AE itu rumusnya adalah U dikalikan dengan AN. Nah, kalau kita lihat AE ini adalah luas efektif penampang, kemudian AN ini adalah luas neto penampang. Nah, kemudian U itu apa? U itu adalah koefisien reduksi yang terjadi. Nah, pada video ataupun slide yang sebelumnya juga sudah kita coba bahas salah satu contoh penggunaan nilai U ini. Jadi ada yang U yang 0,75, 0,86, ada 1 kemarin ya. Nah, itu tergantung dari pengelasannya seperti apa. Nah, nanti ada beberapa persamaan penggunaan nilai U ini. Ada yang rumusnya menggunakannya 1 dikurang dengan X rata-rata dibagikan dengan N, bukan X rata-rata. X strip di atas dibagikan dengan N. Ini harus lebih kecil daripada 0,9, di mana X itu adalah eksentrikitas sambungan. Jadi apabila kita menggunakan sambungan, apakah itu sambungan dari baut ataupun las,
maka akan ada pengaruh terhadap eksentrisitasnya. Nah, kemudian L ini adalah panjang sambungan dalam arah gaya tarik. Nah, kita coba lihat gambar keterangan berikutnya. Nah, apabila gaya tarik ini disalurkan dengan menggunakan alat sambung las, maka akan ada 3 macam kondisi yang akan kita jumpai. Yang pertama, bila gaya tarik disalurkan hanya oleh las memanjang ke elemen bukan plat atau oleh kombinasi las memanjang dan melintang, maka A efektif itu sama dengan AG. Jadi misalnya di sini nggak ada contoh gambarnya ya. Misalnya kita punya sebuah plat, jadi hanya dilakukan pengelasan pada arah satu sisi yang memanjang saja, maka A efektif yang kita gunakan adalah nilai dari AG karena belum ada pengaruh terhadap penggunaan sambungan, artinya seperti itu. Nah, kedua, jika bila gaya tarik disalurkan oleh las melintang saja, maka AE-nya ini sama dengan luas penampang yang disambung las, U-nya sama dengan 1. Kalau yang pertama tadi adalah kombinasi las memanjang dan melintang, nanti ada di gambarnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, bila gaya tarik disalurkan ke elemen plat oleh las memanjang sepanjang kedua bagian sisi ujung elemen, maka AE-nya sama dengan U dikalikan dengan AG. Dan ini poin yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa AE-nya ini adalah U dikalikan dengan AG. Nah, U itu kan ada 3 persamaan. Nah, ini kita bahas kemarin bahwa ada yang U-nya 1 jika L-nya ini lebih besar satu sama dengan daripada 2 kali W. L ini adalah panjang lasnya, kemudian W inilah jarak antar las memanjang. Kalau kita lihat di contoh soal sebelumnya, gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini yang nilai L-nya, ini nilai W-nya. Nah, kemudian juga ada nilai U 0,87, U sama 0,75. Nah, ini yang sudah kita coba bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini contoh gambar ya, ada nilai pengaruh dari eksentrisitas ketika kita menyambungkan profil yang berbeda, misalnya profil I kita sambung dengan plat baja misalnya, atau jenis penampang yang lain. Nah, di sini misalnya kita menggunakan plat sambung menggunakan baut. Dan di sini akan ada nilai eksentrisitasnya, ini juga ada nilai eksentrisitasnya. Ini yang menggunakan alat sambung las, ini kalau kita menggunakan alat sambung menggunakan baut. Nah, kemudian selain ketentuan di atas, koefisien reduksi U untuk beberapa penampang menurut manual dari AISC. Yang pertama adalah penampang I dengan nilai B per H-nya lebih besar daripada 2/3. Jadi lebarnya kita bagikan dengan tinggi dari penampang itu lebih besar daripada 3, maka penampang T yang dipotong dari penampang I dan sambungan pada plat sayap dengan jumlah baut lebih atau sama dengan 3 per baris, maka nilai U yang digunakan adalah 0,9. Nah, kemudian persyaratan yang kedua adalah untuk penampang yang lain, termasuk penampang yang tersusun, artinya lebih dari 2 baja, penampang baja yang kita gunakan, karena dengan jumlah alat pengencang atau misalnya kita menggunakan baut ini minimal 3 buah per baris, maka U-nya adalah 0,85. Nah, berikutnya adalah semua penampang dengan banyak baut sama dengan 2 per baris arah gaya, maka nilai U-nya 0,75. Itu lebih jelasnya ketika ada contoh soal. Ini adalah contoh soal yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa ada sebuah plat 10-150, ini plat yang pertamanya. Kemudian ini bentuk penggunaan alat sambung lasnya, jadi dia arah memanjang ya, memanjang seperti ini. Kemudian dihubungkan dengan plat lain dengan ukuran 10 kali 250 mili. Ini yang plat yang kedua dengan ukuran 10 kali 250. Jadi yang membedakan hanyalah lebar ini, lebar pertama adalah 150. Kemudian plat yang di sini lebarnya adalah 250. Ini adalah panjang lasnya 200 mm. Kemudian ini yang L-nya, ini nilai W yang lebar dari plat baja yang pertama tadi. Dan kondisi ini nilai U yang kita gunakan adalah seperti ada di persamaan tadi. Jadi ada 3 kemungkinan ya, dari ada 3 kemungkinan yang di sini. Nah, jadi ini. Jadi kita harus melakukan trial and error berapa nilai L terhadap nilai W-nya, kita bandingkan. Jadi mana yang nilai yang masuk, maka itu yang kita gunakan. Ini ada U1 0,87, 0,75. Nah, saya rasa ini tidak perlu saya ulang lagi karena kemarin kita sudah coba bahas ataupun video saya sudah coba kirimkan. Nah, setelah kita dapatkan nilai efektifnya, baru kita bisa menghitung berapa besaran kuat tarik N, kuat tarik rencana dari penampang baja yang ada di sini. Nah, berikutnya adalah hitunglah tahanan tarik rencana dari profil siku 50-55 yang dihubungkan pada suatu plat wool seperti gambar di sini.
Nah, kalau kita lihat dari dua buah gambar ini, yang pertama yang membedakan adalah bentuk penggunaan lasnya. Kalau gambar yang pertama ini hanya sisi memanjang seperti ini saja. Kalau di sini dia sekelilingnya. Jadi kalau ini hanya lurus seperti ini, jadi ini ada yang berbentuk U ya untuk penyambungannya. Kemudian untuk ukuran jarak pengelasan juga ini berbeda. Ini panjang lasnya 50, di sini juga 50. Nah, kemudian di sini juga sudah diberikan nilai ekstensitasnya adalah 14 mm. Ini pengaruh dari penggunaan las sambung las dengan penampang baja pertama dengan penampang baja kedua. Kemudian AG ini 880 mm persegi. Dan AG ini supaya lebih gampang kita harus punya tabel baja yang dikeluarkan oleh produsen dari baja tersebut. Sehingga ini kita nanti mendapatkan angka pasti dari luas penampang kotor dari penampang baja yang akan kita hitung. Nah, kita tetap diminta hitunglah tahanan tarik rencana dari kondisi yang ada seperti ini. Nah, tentu yang pertama adalah untuk dalam kondisi lele. Karena kalau kita menggunakan hanya las sambung menggunakan las, tidak seribet menghitung luas penampang neto kemarin yang ada di menggunakan alas sambung baja ya, dan menggunakan alas sambung baut. Nah, kalau kondisi seperti ini kita bisa langsung hitung. Pertama adalah kuat tarik rencana atau T nominal dalam kondisi lele. Jadi rumusnya adalah V dikalikan dengan AG dikalikan dengan FY. Nah, masih ingat kemarin bahwa nilai V untuk kondisi yang lele itu adalah 0,9. Kemudian AG di sini sudah diasumsikan sebesar 480 mm persegi. Kemudian FY dari mutu baja BJ37 itu adalah 240 MPa. Itu sudah masih gampang ya, tinggal kita kalikan angka yang sudah ada dalam persamaan ini. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk dalam kondisi traktur. Artinya ini adalah pengaruh adanya alat sambung pada penampang baja yang kita hitung tersebut. Nah, rumusnya adalah tahanan nominalnya itu adalah P dikalikan dengan A efektif dikalikan dengan nilai FU. Jadi kalau untuk mutu baja itu nilainya ada dua, ada FI dan ada FU. Jadi masing-masing mutu baja itu ada nilai dua ya. Di tabel SNI itu bisa dilihat BJ37 nilai FI-nya adalah 240, kemudian nilai FU-nya adalah 370. Jadi silakan lihat di SNI-nya. Nah, kemudian karena di sini ada dalam persamaan ini ada nilai A efektifnya. Kemudian berdasarkan dari keterangan yang sudah kita jelaskan di atas bahwa untuk menggunakan alat sambung las seperti ini maka nilai U-nya adalah 1 dikurangkan dengan X dibagi dengan L. Nah, kalau kita lihat lagi ke atas dalam persamaannya tadi, nah ini koefisien reduksinya adalah 1 dikurangkan dengan X rata-rata dibagikan dengan L, ini harus lebih kecil daripada 0,9. Kita coba lihat pembahasannya seperti apa. Nah, 1 ini juga sudah menjadi koefisien baku, X ini adalah ekstensitasnya dan sebesar 14 mili. Kemudian L ini adalah panjang bagian sisi yang dilasnya itu sepanjang 50 mili. Sehingga kita dapatkan nilai U-nya adalah 0,72. Ini di persyaratan dia harus lebih kecil daripada 0,9. Jadi kalau dia masih memenuhi syarat, maka U yang kita gunakan untuk yang di sini nanti adalah A efektifnya adalah nilai yang 0,72 ini kita gunakan sebagai persyaratannya. Jadi persyaratannya ini nilai U-nya ini harus lebih kecil daripada 0,9. Nah, bagaimana nanti jika seandainya U-nya ini melebihi dari 0,9? Nah, bisa saja nanti untuk panjang bagian sisi yang dilas ini bisa saja kita perkecil atau perbesar. Pokoknya ini harus di bawah 0,9. 0,9 sudah menjadi koefisien baku ya dalam perencanaan SNI. Bisa dilihat di SNI 1729. Nah, kemudian setelah nilai U ini sudah kita dapatkan, maka kita bisa menghitung tahanan nominal atau tahanan tarik rencana yang akan terjadi dalam kondisi fraktur. Itu rumusnya adalah V dikalikan dengan AE dikalikan dengan FU. Nah, di mana AE tadi di mana kalau untuk yang kondisi fraktur nilai V-nya koefisiennya adalah 0,75, kemudian di sini dia sudah langsung efektifnya sudah diasumsikan ya, sudah dihitung. Kalau kita lihat di rumus yang di sini AE itu rumusnya adalah U dikalikan dengan AN atau A netonya. Nah, jadi kalau kita lihat di contoh soal tadi, di sini sudah langsung diberikan angkanya itu. Jadi
AN dikalikan dengan U, di mana luas penampang AN-nya adalah 480 dikalikan dengan U-nya sebesar 0,72, maka nilainya itu adalah 345,6. Jadi berbeda posisi pemasangan lasnya, maka untuk menghitung nilai A efektifnya ini juga akan berbeda. Ini contoh soal pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kita lihat di sini alat sambung lasnya memanjang seperti ini ya. Artinya bagian di sini tidak ada menggunakan pengelasan. Nah, U-nya sudah ada ketentuan yang sudah kita bahas tadi sedikit di depan, kemudian juga pada pertemuan sebelumnya. Nah, tapi kalau untuk bentuk pemasangan lasnya seperti ini, maka untuk menghitung U-nya ada persamaan tersendiri. Jadi rumusnya adalah 1 dikurangkan dengan X dibagikan dengan L. X ini adalah nilai eksentrisitas akibat pengaruh penggunaan alat sambung melingkar seperti ini. Jadi akan ada pengaruh antara penampang baja yang pertama ini dengan penampang baja yang kedua. Nah, sehingga kita dapatkan nilai U-nya 0,72. Nah, kemudian untuk rumus A efektif itu adalah kalau untuk penggunaan alat sambung baja, rumus AE itu adalah AN dikalikan dengan nilai U-nya. Nah, sehingga kita dapatkan nilai AN dikalikan dengan U itu adalah 345,6. Nah, FU-nya ini adalah FU ini nilainya adalah 370. Jadi ini memang tergantung dari mutu baja yang digunakan. Kebetulan di sini kan mutu baja yang digunakan adalah BJ 37. Nah, kemudian di sini kan sudah ada dua buah nilai tahanan tarik rencananya 10,368 kemudian 9,59. Jadi yang kita gunakan sebagai tahanan tarik rencana itu artinya kemampuan dari baja kita ini dalam menahan daya, ambil nilai yang terkecil. Kita ambil nilai yang supaya dia lebih aman, artinya agar tidak diberikan beban melebihi dari yang minimal ini. Kalau kita berikan gaya misalnya ini, kita jadikan ini sebagai tahanan tarik rencananya, artinya bisa saja nanti beban maksimalnya bisa di posisi ini, artinya akan ada kegagalan struktur pada penambang baja yang sudah kita hitung. Nah, berikutnya adalah tentukan tahanan tarik rencana pada profil WF 300-156,59 pada gambar yang berikut jika baut yang digunakan menggunakan diameter 19. Nah, kalau tadi hanya berbentuk plat, kemudian di sini bentuk WF 300-150. Nah, ini bentuk gambarnya. Yang 300 itu adalah tingginya, 150 itu adalah lebar bagian sisi profil ini. Ini bentuk kalau kita lihat dari depan bentuknya seperti ini jika penggunaan alat sambungnya di sini ada baut. Artinya ada 6 buah baut yang dipasang pada penampang WF ini. Nah, kemudian ini kalau kita lihat dari atas kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi bagian yang ini kita luruskan bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ataupun dari samping ya. Jadi B, C ini adalah bagian yang ini. Kemudian ini adalah bagian yang ini, yang di bawah ini adalah bagian yang ini. Nah, kemudian di sini juga sudah diberikan mana baut A, B, C, dan D. Jadi ini yang A, B, C, dan D. Kenapa ini tidak dihitung? Karena ini sudah jaraknya kebetulan sama ya. Misalnya dari jarak A ke B ini 40, B ke titik ini juga sama 40. Jadi cukup digunakan pada bagian potongan ini untuk menghitung luas neto atau luas penampang efektifnya nanti. Nah, kemudian ini adalah jarak-jarak yang ada pada contoh soal di sini. Ini dari bawah yang dari atas, kemudian ini jarak eksentrisitasnya nanti ya sebesar 100 di sini. Kemudian ini kalau dihitung lagi jarak antar dari A ke B lebih detailnya 80 dibandingkan dengan 2. Artinya kalau kita lihat gambar ini, bagian profil ini kita luruskan, kita bikin dia gepeng seperti plat, kira-kira bentuk susunan bautnya seperti ini. Nah, kemudian sama dengan yang sudah dibahas di sebelumnya ini, bahwa kita kalau menggunakan alat sambung menggunakan baut, kita harus menghitung luas netonya dengan membaginya menjadi beberapa potongan. Nah, potongan pertama adalah potongan berbentuk garis lurus. Jadi gambar yang ada ini yang berbentuk garis lurus bisa kita ambil yang AD di sini. Kita ambil yang AD, artinya bagian sisi luar dan sisi luar. Yang ini, sisi luar sini dengan sisi luar yang atau yang sisi luar ini dengan sisi luar yang ini. Karena nilai lebih jauh jaraknya. Kalau kita ambil yang di sini nanti tidak terwakili yang berbentuk garis lurus yang ada di sebelah sininya. Nah, sehingga luas penampang neto yang pertama adalah AN sama dengan luas penampang bruto dikurangkan dengan jumlah baut dikalikan dengan tebal penampang baja kita dikalikan dengan hasil penjumlahan diameter baut tambahkan dengan 2. Dimana 2 ini kemarin sudah menjadi
koefisien baku jika ditambahkan dengan diameter baut yang digunakan. Ini adalah jumlah baut, ini adalah tebal dari baja yang kita gunakan. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada 4 buah baut ya pada bagian yang di sini untuk potongan yang tadi. Nah, sehingga kita dapatkan luas netonya itu adalah sebesar 3.922 mm persegi. Nah, berikutnya adalah untuk potongan A, B, C, dan D. Jadi, berbelok seperti ini, A, B, C, dan D. Nah, kira-kira seperti ini adalah jarak horizontalnya. Kemudian ini untuk jarak yang vertikal. Jarak vertikalnya 136,675. Nah, berikutnya adalah untuk menghitungnya luas penampang bruto 4678 ini. Nah, itu diambil dari penampang baja ini. Ini bisa nanti dilihat dalam tabel baja yang dikeluarkan oleh produsen dari baja itu sendiri. Itu gunanya ketika kita sudah memiliki tabel baja tersebut. Jadi tidak susah lagi untuk mengetahui berapa luas penampang untuk baja WF 300-150 ini. Nah, ini sudah ada berdasarkan dari tabel baja. 4678 dikurangkan dengan jumlah baut, tebal profilnya, kemudian juga diameter baut tambahkan dengan koefisien 2, kemudian dikurangi dengan 2 kali 65. 2 ini adalah bagian sisi, jadi ketebalan plat penampang bajanya berbeda ya. Yang pada bagian sisi di sini ketebalannya 6,5, kalau kita lihat di sini, nah 6,5. Kemudian pada bagian sisi yang di atas di sini ketebalannya adalah 9 mili. Nah, ada pengaruhnya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini, bagian sisi di sini ada 2 baut, yang atas di sini ada 4 baut. Nah, kalau kita lihat di perhitungan yang ada di sini untuk luas aneto ini, AD itu, dia dikalikan dengan 4 baut. Artinya adalah bagian sisi baut yang sini. 2 yang di atas sini, dan 2 yang di atas sini, kemudian 2 lagi yang ada di bawah sini dikalikan dengan 4 baut. Nah, ini ya. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk potongan A, B, C, dan D tetap dikalikan dengan 4. Artinya bagiannya di sini. A, B, C, dan D ada 4 baut ya. A, B, C, dan D. Kalau yang pertama tadi 2 di atas tambah 2 di bawah tetap juga sama dengan 4 baut untuk jumlah baut yang kita masukkan untuk perhitungan anetonya. Ini adalah ketebalan untuk yang bagian atasnya, profil flange-nya, wave-nya di sini. Ketebalannya adalah 9 mili. Nah, 9 mili. Jadi yang ini tebal 9 mili, yang ini tebalnya 6,5 mili. Nah, kemudian dikurangi dengan jumlah bautnya itu ada 2. Kalau kita lihat di gambar ini, bagian flange-nya di sini jumlah bautnya ada 21 dan 2. Kemudian dikalikan dengan tebal bagian flange-nya, kemudian dikalikan dengan hasil penjumlahan diameter baut tambahkan dengan 2. Kemudian ditambahkan lagi dengan 2, ini juga masih jumlah baut. Kemudian 40 kuadrat ini adalah jarak, ini jarak horizontal dari baut A ke baut B. Ini dikuadratkan ya, hampir sama dengan perhitungannya sebelumnya. Kemudian ini adalah hasil perkalian dikalikan dengan hasil perkalian dari ketebalan dari bagian sisi flange-nya, flange-nya bagian sisi baja yang berdiri tadi ya. 6,5 ditambahkan dengan 9, jadi dijumlahkan tebal baja bagian flange bagian berdiri, kemudian ditambahkan dengan tebal flange bagian wave yang ada di atas sana. Jadi yang ini bagian flange, ini bagian yang wave. Jadi dijumlahkan 2 ketebalan baja tersebut, kemudian dibagi dengan 2, dibagi dengan 4. 4 ini juga sudah menjadi koefisien baku dalam perhitungan luas netonya. Kemudian dikali dengan 136,75. 136,75 ini dapat dari sini. Jadi jarak vertikal dari titik A ke titik B. Titik A ke titik B. Nah, ini kalau tampak dari depan, ini kalau tampak kita kepingkan bajanya terlihat dari atas bentuknya seperti ini. Nah, sehingga luas neto pada potongan ABCD itu menjadi 3.694,34 mm persegi. Nah, ingat yang menjadi persyaratan kemarin adalah bahwa luas neto itu harus di bawah daripada 85% dari luas penampang brutonya. 85% dari luas penampang brutonya itu adalah sebesar 3.976,3. Kalau kita lihat di sini, ini kan masih di bawah dari 3
80% dari luas penampang bruto, maka yang kita gunakan sebagai AN-nya ini adalah bagian yang ini 36,94. Jika seandainya dua luas penampang neto ini ternyata melebihi dari 85% yang ada ini, maka yang kita gunakan adalah yang 85% ya. Berarti dari hasil perhitungan luas penampang neto yang ada ini, yang kita gunakan adalah yang terkecil di sini, di bawah dari 85% dari luas penampang bruto. Ini kita gunakan sebagai luas netonya. Nah, barulah langkah berikutnya kita menghitung untuk kondisi lelehnya. Rumusnya ini juga masih sama dengan yang tadi ya. Apakah itu menggunakan las ataupun menggunakan baut sebagai alat sambungnya. Ini juga sama. Nah, dalam waktu kita tinggal 10 menit lagi, kita selesaikan contoh soal ini. Nah, rumusnya sama, V dikalikan dengan AG dikalikan dengan FY. Nah, V untuk kondisi leleh yang kita gunakan adalah 0,9. Untuk AG, luas penampang brutonya di contoh soal di awal tadi sudah diberikan, ini berasal dari tabel baja 4678. Kemudian FY-nya adalah 240. Ini tergantung dari BJ baja yang kita gunakan. Sehingga kita dapatkan dalam kondisi leleh tahanan tarik rencana itu adalah sebesar 101,04 ton. Nah, berikutnya dalam kondisi fraktur, nah di sini akan ada pengaruh dari A efektif yang akan terjadi. Nah, di sini kan sudah ada persyaratan di awal tadi. Kalau kita lihat ke atas lagi, di sini dia menggunakan U-nya adalah 1. Ini tergantung dari jumlah baut yang digunakan. Nah, ini. Bila gaya tarik disalurkan oleh las melintang bukan yang ini, U-nya sama dengan 1 yang digunakan. Kita coba cross check di sini. 1 dikalikan dengan AN-nya. AN-nya tadi kita gunakan adalah 3694,34. Nah, jadi U yang kita gunakan di sini adalah 1. Kita lihat lagi di atas, 1 itu berasal dari nah ini. Karena setiap bagian profil tersambung, maka distribusi tegangan terjadi secara merata pada bagian flange dan wave, sehingga nilai U dapat diambil sama dengan 1. Ini menjadi persyaratannya ya. Jadi memang tergantung, pertama adalah alat sambung yang digunakan, kemudian susunan baut yang digunakan itu seperti apa, karena nanti akan ada pengaruh terhadap distribusi tegangan yang terjadi. Jadi dari kondisi gambar yang ada di awal tadi ini sudah didetailkan lagi ya pada bagian yang di sini, bahwa pada kondisi seperti ini maka jumlah tegangan yang terjadi ini akan disebarkan secara merata, karena memang jumlah baut di sini sama, di sini sama, di sini juga ada 2, sehingga dia terbagi secara merata. Beda cerita nanti mungkin misalnya di sini bautnya ada 1, kemudian posisi bautnya di sini mungkin di sini ada 3, di sini ada 2. Nah, mungkin ini nanti nilai U-nya akan berbeda. Nah, sehingga ini bisa kita hitung berapa besaran nilai A efektif akibat pengaruh penggunaan alat sambung baut tadi. Maksudnya adalah U dikalikan dengan AN. U-nya adalah 1, ini menjadi persyaratan tadi ya. Supaya lebih gampang nanti silakan download SNI 1729 itu ya, supaya nanti tidak bingung kenapa ada U1 ini, kemudian AN-nya ini dari mana. Nah, AN ini diambil dari nilai yang terkecil yang kita jadikan di sini. Jadi ada 2 potongan yang sudah kita hitung luas netonya. Jika AE-nya sudah kita dapatkan, tahanan tarik rencana dalam kondisi fraktur ini bisa kita hitung. Rumusnya adalah V. Untuk kondisi fraktur, V-nya adalah 0,75. AE ini diambil dari sini. Kemudian 370 ini adalah nilai dari FU. Ini tergantung dari mutu baja yang digunakan. Kebetulan di contoh soal kita ini BJ yang digunakan adalah masih sama dengan yang tadi kayaknya. BJ 37, di mana FU-nya itu adalah 370 MPa. Jadi nanti kalau BJ-nya berbeda, maka nilai FU dan nilai FY ini juga akan berbeda. Jadi dengan terjebak terhadap contoh soal ini tergantung dari BJ-nya seperti apa. Dan itu untuk contoh soal penggunaan alat sambung baut untuk menghitung tahanan tarik rencananya, kira-kira seperti itu. Nah, ada yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada waktu kira-kira 6 menit lagi untuk kita bahas. Ada kira-kira yang ingin ditanyakan? Ini saya rekam, nanti saya sharekan link videonya supaya bisa diulang-ulang lagi. Di sini juga masih ada contoh soal yang berikutnya ya.
juga sama dengan tadi, ada beberapa penggunaan alat sambung bautnya. Rangkanya juga tetap sama, kita hitung beberapa potongan untuk mendapatkan A netonya, kemudian kita hitung eh, nilai U-nya itu berapa tergantung dari kondisi bautnya tadi. Nah, kemudian ini juga sama, kita hitung kuat tahanan tarik rencana untuk dalam kondisi leleh, kemudian juga ini dalam kondisi fraktur. Nah, di sini berbeda ya nilai U-nya, karena memang tergantung tadi pertama jenis alat sambung yang digunakan, kemudian yang kedua adalah susunan dari bautnya itu seperti apa. Kemudian di sini dia 0,9, nanti ada bisa di cross check kenapa ada 0,9 ini. Nah, sehingga kemudian di sini ada tambahannya, ada kombinasi pembebanan ya. Jadi soal diminta ada kombinasi, diperhitungkan untuk kombinasi pembebanannya. Sebenarnya sini sudah dapat 108,75. Ini tinggal kita bandingkan jika bebannya dinaikkan. Jadi beban matinya itu menjadi ini, beban hidupnya menjadi seperti ini. Nah, berapa tahanan tarik rencana yang itu akan terjadi. Sehingga ternyata di sini dia menjadi lebih kecil dari dua kondisi yang sudah ada ini. Nah, sebenarnya buku ini bisa di-download ya. Kalau dibilang disarankan, saya gimana setahunnya ini. Kalau mau beli ini ada. Kalau kita lihat, saya stop share dulu.